Hari ini kembali kita datang di hadapan Tuhan. Kita memuji, menyembah Dia. Satu hal yang biarlah itu menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Biarlah sekali Yesus, selamanya Yesus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang. Mari nyanyikan dengan iman pujian ini. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat keajaiban-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Roh-Mu menguasai hati kami. Biarlah Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan ditaburkan menjadi kekuatan baru bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu dan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Iya, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Lukas pasal 15 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Sebenarnya dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32, tetapi nanti kita akan perhatikan beberapa bagian dari ayat per ayat ya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita baca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. 2-3. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah,
ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, tema firman Tuhan hari ini yaitu belajar dari cerita anak yang hilang. Ya, tadi kita sudah membaca dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Di mana firman Tuhan bercerita atau mengatakan perihal anak yang sulung, ya. Saudara, kalau saudara membaca mulai ayat yang ke-11, ya, mulai dari ayat yang ke-11, saudara akan temukan, ya, akan mendapati titik temunya. Kenapa atau apa penyebab dari anak sulung itu marah kepada bapaknya? Sedikit saya akan menyampaikan kepada saudara perihal karakter dari si bungsu yang menjadi penyebab si sulung marah kepada bapaknya. Di dalam ayat yang ke-11, di situ firman Tuhan katakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ayat yang ke-12, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Iya, saudara, kalau saudara memperhatikan dalam ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan bahwa anak yang bungsu, jadi mereka ada 2 orang bersaudara, ya, anak yang bungsu dan anak yang sulung. Tidak disebutkan namanya si Joni atau si siapa, tidak, hanya dikatakan anak yang sulung dan anak yang bungsu. Di ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata bahwa anak yang bungsu ini meminta harta warisan, meminta bagiannya kepada orang tuanya. Padahal saudara, ya, menurut tradisi, ya, seharusnya anak laki-laki ini, anak yang bungsu ini seharusnya mendapatkan bagiannya ketika orang tuanya sudah meninggal. Dan tradisi Yahudi, orang tua harus membagikan warisan kepada anak-anaknya. Dan karena mereka ada 2 orang bersaudara, yang kakak ini mendapatkan yang lebih banyak menurut tradisi Yahudi. Nah, di sini saudara, Alkitab berkata bahwa si bungsu meminta bagiannya kepada ayahnya. Padahal kita ketahui bersama saat itu ayahnya masih hidup. Masih ada bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, saya kira kalau kita tinjau dari tradisi Yahudi, dari tradisi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saya kira anak ini sudah melampaui batas. Ya, anak ini saya kira dia adalah anak yang egois, tidak menghormati orang tuanya. Tidak berhenti sampai di situ, karakter si bungsu juga ditunjukkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Kita perhatikan kembali bersama-sama, saudara. Ayat yang ke-13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Perhatikan saudara ayat 13.
beberapa hari kemudian. Tidak dikatakan beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian. Tetapi firman Tuhan mencatat dan mengatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Dengan kata lain, dia ingin terpisah dari keluarganya. Dia ingin terpisah dari bapaknya. Dia ingin terpisah dari orang tuanya. Dia ingin terpisah dari saudaranya. Sehingga dia mengambil keputusan, beberapa hari kemudian dia menjual seluruh harta kekayaannya. Dan firman Tuhan katakan, dia pergi ke negeri yang jauh. Wah, luar biasa. Menjual seluruh harta kekayaan dan pergi ke negeri yang jauh. Kita baca lebih lanjut, saudara. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, disinilah awal mula malapetaka dari si bungsu. Dikatakan oleh firman Tuhan, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin bertanya kepada saudara, kalau saudara punya uang ya sebanyak 1 triliun dan itu tidak didepositokan, uang 1 triliun saudara tidak dikembangkan, tidak dikelola, kira-kira bakalan habis gak saudara? Pasti habis. Firman Tuhan katakan bahwa ia berfoya-foya. Saya kira saudara, berapapun banyaknya harta kekayaan seseorang, kalau tidak diolah dengan baik, tidak dipakai dengan baik, ya, tidak dipergunakan secara bijak, cepat atau lambat pasti akan habis. Dan ini yang terjadi saudara, karakter dari si bungsu, berfoya-foya atau royal. Tidak memakai keuangannya dengan bijaksana. Apa yang terjadi setelah itu saudara? Firman Tuhan katakan bahwa kehidupan dari si bungsu ini melarat. Ayat yang ke-14, setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Namanya duit, namanya sesuatu yang tidak diolah, lama-kelamaan pasti habis. Dan firman Tuhan memberitahukan pada saat itu timbul bencana kelaparan di daerah di mana si bungsu berada. Ini akibat apa? Akibat kesalahan sendiri. Kesalahan sendiri. Karakter si bungsu ini ingin bersenang-senang, ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan, dengan cara yang tidak benar. Dan juga pada saat dia menggunakannya, dia menggunakan dengan cara yang tidak bijak. Ini si bungsu. Lantas bagaimana dengan bapak dari si bungsu? Kita akan melihat karakter dari bapak si bungsu dan si sulung. Kita perhatikan dalam ayat, mulai ayat yang ke-22, ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Karakter bapak dari si sulung dan si bungsu. Kita sudah membaca tadi, saudara, ya, namanya orang tua.
ketika anak melakukan kesalahan dan saat anak datang meminta ampun, memohon maaf kepada orang tuanya, orang tua mana yang tidak memberikan pengampunan? Seyogyanya orang tua tersebut memberikan pengampunan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh si bungsu sangat sakit. Bagaimana tidak, saudara? Di saat dia masih hidup, si bungsu datang meminta harta warisan kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Dan firman Tuhan memberitahukan bahwa setelah habis seluruh harta kekayaannya, seluruh apa yang dimilikinya, baru dia datang kepada bapaknya. Seolah-olah bapaknya ini hanya tambal butuh. Seolah-olah seperti itu, saudara. Ya, kalau lagi dibutuhkan datang. Tapi inilah hati bapak, hati orang tuanya. Dia tidak mempedulikan semua itu. Dia tidak perhitungkan kesalahan anaknya. Yang dia lihat adalah anakku sudah kembali. Anak yang aku rindukan sudah kembali. Bagi dia, anaknya lebih berharga daripada harta kekayaannya. Di sini poin penting. Karakter Bapa ditunjukkan oleh orang tua dari si sulung dan si bungsu. Sebagai Bapa yang mengampuni, orang tua yang mudah mengampuni, orang tua yang selalu menantikan anaknya, ada kesetiaan. Sekalipun anaknya membuat hatinya luka, membuat hatinya sakit, tetapi ia tetap melepaskan pengampunan. Hati Bapa ada di dalam diri orang tua dari si sulung. Sebagai bapa yang baik, ia melakukan semuanya itu. Bapa ini sedang menunjukkan jati diri dia sebagai seorang bapa yang mendidik anaknya. Dia menerima kembali anaknya apa adanya. Mungkin awalnya ia kurang tegas, ya. Ia kurang tegas kepada anaknya. Mungkin awalnya ia kurang tegas karena ketika anaknya meminta harta warisan, seharusnya dia menahan terlebih dahulu, tetapi dia mengizinkan semuanya. Mungkin awalnya kurang tegas, tetapi pada akhirnya dia menunjukkan kalau dia adalah bapa yang selalu mencintai dan merindukan anak-anaknya. Ini karakter dari orang tua si bungsu dan si sulung. Karakter bapa. Kita lihat yang berikutnya, karakter si sulung. Sebagaimana yang kita sudah baca dalam firman Tuhan tadi, bagaimana si sulung atau kakak dari si bungsu ini menolak kedatangan adiknya. Dia menolak, buat dia adiknya hanyalah sampah yang tidak berarti apa-apa. Bagi dia adiknya adalah orang yang tidak berguna. Bagi dia adiknya hanyalah orang yang merusak nama baik keluarga. Bagi dia adiknya tidak memberikan input yang baik buat keluarga. Nama baik keluarga tercemar, tercoreng oleh kelakuan adiknya. Ini karakter dari si sulung. Arogan dan sangat sombong. Yesaya pasal 2 ayat 11 berkata, Yesaya pasal 2 ayat yang ke-11 berkata, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya pasal 2 ayat yang ke-11. Ada kesombongan di dalam diri anak sulung ini. Saudara perhatikan baik-baik. Kesombongan dari anak sulung ini bukan hanya sekedar kesombongan jasmani yang tampak oleh mata. Tetapi lebih daripada itu, ada kesombongan rohani di dalamnya. Ada kesombongan rohani. Bagaimana tidak ia sudah berlaku sebagai hakim buat adiknya. Memang kalau ditelusuri lebih jauh lagi, saudara, ya, kalau dilihat kembali warisan atau harta kekayaan yang ada sekarang, tentu kan sudah menjadi milik dari si sulung, ya.
Karena si bungsu sudah mendapatkan bagiannya. Sudah mendapatkan bagiannya. Dia menolak, saudara. Dia menolak, pokoknya aku tidak mau. Dia berkata kepada bapaknya, aku sudah lama, sejak dahulu, mungkin sejak lahir ya, sampai saat ini, istilahnya seperti itu. Aku bersama-sama dengan Bapak. Tapi tidak pernah sekalipun Bapak memotongkan kambing lembu jantan yang terbaik buat aku. Tetapi ketika datang anak Bapak yang sudah memboroskan harta kekayaannya, yang sudah bermain, mohon maaf, dengan pelacur-pelacur dan lain sebagainya, datang langsung engkau menerimanya. Dia merasa dirinya paling suci dari yang lain. Dia berpikir karena dia sudah melayani bapaknya, ya, selama bertahun-tahun, dialah yang paling suci. Dialah yang paling baik dari adiknya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar berhati-hati dari karakter si sulung. Saya belajar berhati-hati dari karakter si sulung untuk tidak mudah menghakimi orang yang satu dengan yang lainnya. Kita berhati-hati, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau kita tidak berhati-hati, apa yang kita bangun selama ini, roh yang kita bangun selama ini di dalam Tuhan akan menjadi sia-sia. Jangan sampai kita menjadi hakim buat saudara-saudara kita. Jangan sampai kita menjadi hakim buat orang lain. Hati-hati, saudara. Saya ingatkan buat diri saya sendiri dan juga buat saudara semua. Kita harus berhati-hati, jangan mengambil bagian seperti yang dilakukan oleh si sulung. Si sulung juga ini menjadi seorang yang mudah tersinggung, iri hati, mudah marah, bahkan lebih jauh dia tidak mengakui hubungan persaudaraannya dengan si bungsu. Hanya karena dia menganggap bapaknya sudah melakukan satu perbuatan yang tidak adil dengan dirinya. Saudara, ketika bapaknya melihat hal itu dan mendengar perkataan dari anaknya, apa yang bapaknya katakan? Mari kita perhatikan, saudara. Dalam ayat yang ke-31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dengan kata lain, si sulung ini sebenarnya menikmati fasilitas kemewahan. Si sulung sebenarnya menikmati ada begitu banyak hal yang dimiliki di dalam rumahnya. Dengan perkebunan dan karyawan yang banyak, ada jaminan kehidupan. Tapi apa yang terjadi? Seolah-olah dia tidak menikmati semuanya. Mengapa si sulung seolah-olah tidak menikmati semuanya? Mengapa si sulung hilang di dalam rumahnya sendiri? Seharusnya yang terhilang adalah si bungsu. Tapi karakter atau sifat serta tindakan dari si sulung menjadikan dia sebenarnya terhilang dalam rumahnya sendiri. Saudara, jangan sampai kita yang rajin mengikuti Tuhan, ya, yang rajin melayani Tuhan, justru kita sendiri terhilang. Ya, saya ingatkan kembali kepada kita semua. Sebab firman Tuhan katakan, bukan yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Tetapi mereka yang tetap konsisten menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat engkau bekerja, engkau melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat berapa lama engkau bekerja, berapa lama engkau melayani Tuhan, berapa lama engkau mengiring Yesus. Tuhan tidak pernah melihat itu. Tapi Tuhan melihat hatimu dan buah yang engkau hasilkan di dalam kehidupan. Bukan masalah 10 tahun mengiring Tuhan. Bukan masalah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mengiring Tuhan. Bukan itu masalahnya. Yang Tuhan mau pegang adalah
hati saya dan saudara, apakah benar-benar tertuju kepada dia atau tertuju kepada hal-hal yang lain. Si sulung protes kepada bapaknya. Bapak, ibarat kata, Bapak, aku sudah melayani engkau. Aku sudah memberikan hidupku kepada engkau. Aku sudah menjadi hamba Tuhan seumur hidupku. Aku sudah melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Protes kepada bapaknya. Tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Padahal firman Tuhan katakan bahwa ketika satu orang bertobat, firman Tuhan katakan bahwa seisi sorga bersuka cita. Tuhan mencari domba yang tersesat. Seharusnya saudara, seharusnya si sulung ini ikut bersuka cita dengan bapaknya. Seharusnya dia ikut senang. Ketika adiknya datang seharusnya dia ikut senang. Tetapi mungkin karena rasa iri hati di dalam dirinya yang dipupuk, yang disimpan dan meledak pada saat itu. Sehingga bapaknya bilang, semua yang ada di dalam ini, fasilitas ini adalah kepunyaanmu. Saya jadi ingat saudara, di dalam kitab Kejadian, cerita tentang Adam dan Hawa. Dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 3, ayat yang pertama sampai ayat 24. Ya. Dalam kitab Kejadian, pada saat mereka sebelum jatuh di dalam dosa, firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatunya ini menjadi milik kalian. Kuasailah itu, beranak cuculah. Firman Tuhan katakan seperti itu. Kuasailah bumi, bertambah banyaklah. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika mereka jatuh di dalam dosa, malah Adam dan Hawa terusir. Yang tadinya ada di dalam hadirat Tuhan, yang tadinya mereka bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan sebagai pasangan suami istri, bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam rumah Tuhan, mereka tersingkir, terbuang karena kesalahan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Yang tadinya mereka menikmati fasilitas sorgawi, apa saja yang mereka inginkan, tidak ada yang tidak terpenuhi. Tetapi karena kesalahan mereka, keangkuhan mereka, Tuhan larang. Tetapi mereka tidak mendengarkan. Mereka melanggar perintah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, Adam dan Hawa terusir dari hadirat Tuhan. Tidak menikmati keadaan anak sulung ini, dia tidak menikmati semua fasilitas yang ada di rumahnya. Saudara-saudara bisa bayangkan ya, saudara punya, tapi saudara tidak menikmati. Gimana itu saudara ya? Ada tapi tidak dinikmati. Ada tapi tidak terpakai. Ya kurang lebih seperti itu gambaran si sulung. Kan bapaknya udah bilang, bukankah semua yang ada di dalam ini milikmu? Ya. Tetapi apa yang terjadi? Karena hatinya yang tidak benar, sehingga dia tidak menikmati semuanya. Karena dia tidak menikmati semuanya, dia kehilangan sukacita, dia kehilangan damai sejahtera. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17, Roma pasal 14 ayat yang ke-17, di situ firman Tuhan katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Si sulung protes kepada bapaknya karena bapaknya memotong lembu tambun, ya, kambing domba, lembu tambun dan lain sebagainya untuk diadakan pesta. Dia protes. Bagi dia, bapaknya sudah melakukan kesalahan. Tetapi bagi bapaknya itu bukan kesalahan, itu adalah kasih,
Itu adalah cinta yang dia mau tunjukkan, yang dia mau ajarkan kepada anak-anaknya. Bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan, dia harus rela membuka hatinya saat orang itu datang kepadanya untuk meminta ampun. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada saudara, jangan sampai sukacita saudara hilang hanya hal-hal yang bersifat jasmani. Kadang-kadang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kecil saudara bisa merusak sukacita kita, bukan? Mungkin dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, di lingkungan tempat tinggal saudara. Mungkin ada hal-hal yang bisa menghalangi sukacita saudara. Tetapi saya mau katakan, mari kita berusaha. Jangan sampai hal-hal daging itu membuat saudara kehilangan sukacita yang merubah mood saudara terhadap Tuhan. Terlalu murah, mohon maaf saudara. Terlalu murah kalau sukacita kita diukur dengan hal-hal yang sifatnya daging. Karena Tuhan memberikan sukacita itu mahal harganya saudara. Dia bayar di salib. Disalib hanya untuk apa? Hanya untuk saudara dan saya tetap bersukacita dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Apapun keadaan saudara, saat ini jangan sampai saudara kehilangan sukacita. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana anak yang sulung tinggal di rumah bapaknya, seharusnya dia menikmati fasilitas itu, bukan? Kesalahan dari si bungsu, salah satunya meninggalkan rumah bapaknya. Keluar dari pagar perlindungan. Saudara, jangan sampai kita keluar dari pagar perlindungan Allah. Jangan sampai kita meninggalkan rumah Bapa, istilahnya seperti yang dilakukan oleh si bungsu. Padahal ada banyak fasilitas yang sudah disiapkan. Kondisi mungkin tidak baik-baik saja. Tetapi bukankah Tuhan yang kita sembah sudah menyatakan jaminannya sejak waktu yang lampau? Jangan sampai kita seperti si sulung. Ada fasilitas, Tuhan sudah siapkan semuanya. Hanya karena tidak peka, hanya karena hatinya tidak beres, dia tidak menikmati fasilitas itu. Hati-hati saudara. Silakan boleh terjadi segala sesuatu. Tapi kalau hati kita dengan Tuhan, kita tidak tinggalkan rumah Tuhan itu. Kita ada di dalam proteksi Tuhan. Sekuat apapun saudara melangkah, kalau saudara keluar dari rumah Tuhan, tidak ada di dalam proteksi Tuhan, tidak ada di dalam perlindungan Tuhan, tidak ada di dalam rumah Bapa, saudara pasti akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Cepat atau lambat. Tapi kalau saudara ada di dalam rumah Tuhan, saudara ada di dalam proteksi Tuhan, saudara ada dalam perlindungan Tuhan, apapun yang saudara alami, sesulit apapun yang saudara alami, saudara pasti akan menemukan jalan keluarnya, sebab Tuhan menyertai dan melindungi saudara. Mari saudara, saya mau mengajak saudara hari ini untuk belajar dari kesalahan si bungsu, dari kesalahan si sulung, dari kesalahan dua orang bersaudara yang dicatat dalam Alkitab ini. Jangan biarkan kita meninggalkan rumah Tuhan. Dalam arti jangan kita meninggalkan hadirat Tuhan. Jangan biarkan kita jauh dari hadiratnya. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan.
tempat kesenanganku, menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Itu kesukaanku. Saudara, apakah saudara sudah menjadikan hadirat Tuhan sebagai kesukaan saudara dalam hidup hari-hari? Kalau saudara ingin bertumbuh lebih dalam lagi, jadikan hadirat Tuhan sebagai kesukaan saudara. Jadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani saudara setiap hari. Maka saudara akan merasakan bagaimana pagar perlindungan Tuhan memimpin kehidupan saudara hari lepas hari. Tuhan memberkati. Haleluya. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oh, oh, ku bebas. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami kesusahan, mungkin engkau lemah. Percayalah ada Tuhan, ada Tuhan. Jangan biarkan engkau kehilangan semua yang Tuhan sudah siapkan. Jangan biarkan engkau meninggalkan hadirat-Nya. Jangan biarkan engkau meninggalkan semuanya. Haleluya. Oh.
Ibaraya la bala 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 bala. Ibaraya la bala 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 bala. Ya la baraya la bala 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 bala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, biarlah kami mencintai kediaman-Mu dalam hidup kami. Biarlah hadirat-Mu menjadi kesenangan kami Tuhan. Mari saudara, angkat roti di tangan kanan saudara. Dan kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tubuh Yesus disiksa, ditikam, disalibkan agar kita mengalami kemenangan, menikmati berkat Tuhan, hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Ketika darahnya mengalir dan ketika ia menyerahkan nyawanya dan ia berkata sudah selesai, itu berarti saat itu juga ia sudah memerdekakan seluruh umat manusia dari dosa. Biarlah darah Yesus memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan, kemenangan sejati di dalam kehidupan saya dan saudara. Biarlah darahnya hidup di dalam kita setiap hari. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan
Haleluya. 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 Ya Allah. Haleluya. Kibaraya lava sanggala kabalaya lava. Haleluya, haleluya. Menikmati hadirat-Mu, tetap ada di dalam rumah-Mu, tetap ada dalam pagar perlindungan Tuhan, tetap ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Pegang tangan kami Tuhan, agar kami tidak meninggalkan rumah-Mu. Pegang tangan kami agar kami tidak meninggalkan hadirat-Mu. Bawa kami untuk tetap hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Begitu banyak hal yang Engkau sudah kerjakan di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih Bapa. Biarlah kami mau belajar untuk tidak melakukan kesalahan seperti si bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya, yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami mau belajar tidak menjadi seperti si sulung yang tidak merasakan apa-apa, tidak mengalami apa-apa, walaupun ia sudah lama bersama dengan bapaknya. Tuhan, tolong kami, bawa kami untuk selalu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu, baik yang sedang sakit, yang dalam masa pemulihan, baik di rumah sakit atau dimanapun berada. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin saat ini Tuhan yang hadir, ada yang sedang sakit Tuhan, yang hamba-Mu tidak tahu. Mari Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan dari anak-anak-Mu, apapun juga yang dikerjakan Tuhan. Sebagai guru, sebagai tenaga pengajar, sebagai pegawai pemerintahan, sebagai karyawan swasta, yang di toko, di gudang dan lain sebagainya Tuhan. Apapun juga yang dikerjakan, apapun juga pekerjaan umat-Mu, Engkau berkati Tuhan. Biarlah umat-Mu tetap memandang kepada Tuhan. Ketika mengalami kesulitan dalam pekerjaan, Tuhan buka jalan. Biarlah roh Tuhan yang menguasai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Sebentar umat-Mu akan kembali. Kau sertai di perjalanan, Kau tibakan dengan selamat. Sekali lagi Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat anak-anak sekolah minggu kami, buat anak tunas remaja kami, buat anak pemuda. Tuhan, Engkau mengcover mereka, Engkau melindungi mereka. Biarlah mereka Tuhan mendapatkan anugerah dari Tuhan. Engkau yang membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah selalu ada dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan
Amin. Tuhan memberkati.